Dia mau nikah. Nah, makanya pertanyaannya selalu sama, yakin bro? Mumpung belum. Iya. Ini mumpung baru undangan, catering baru DP, tempat baru bayar sebagian, gitu. Nggak tolong dipikir-pikir lagi gitu. Novan ini kan umurnya sama kayak cucu bapak kan. Bapak ada 80 sekarang udah ada Pak? Nah, membahas masalah umur itu masuk dalam ranah perbuatan yang dilakukan. Jadi sebenarnya 2 tahun yang lalu kenapa keluar dari Troya? Soalnya ada yang membisiki, Pak. Gak ada masa depannya gitu. 2 tahun lagi aku balik ke sini bener, Pak, ternyata. Apa perbedaan kamu di Jakarta dan di Jogja ini? Jakarta tuh kayak hidup untuk bekerja. Goyong. Bener, serius? Ya memang itu. Bener, Pak, serius? Dari wong banyak bergawe. Enggak. Jadi nggak ada alasan kita bernafas untuk tidak bekerja gitu di Jakarta. Cocok tuh. Serius? Ya seru lah, Pak, di Jakarta dengan segala hiruk pikuknya. Tapi ya tetap harus balik ke Jogja sih biar tetap Dah waras. apa? Biar tetap waras. Menjaga Jadi orang keluarga. Jakarta tuh gila-gila. Iya sih kayak dia. Gila, bener. Parah. Heeh. Tapi yang nggak dimiliki orang Jakarta adalah slow livingnya Jogja gitu. Tuh. Makanya masih nyimpan baju Troya ini biar ingat rasanya slow living. Oh, gitu. Berarti kamu bilang kalau ternyata slow living gitu. Parah. Saking slownya Nggak produktif. Lo kira-kira masih sanggup berapa lama lagi buat di Jakarta? belum punya jawaban. Jadi apa yang kamu cari di kehidupanmu saat ini dengan kamu bekerja di Jakarta yang kamu bilang nafas saja harus kerja? Apa yang kamu Masih cari exit nih. Tapi aku masih apa jenenge? Masih nggak sepenuhnya setuju bahwa secara kultur budaya produktivitas lah tadi itu nilainya kan sebenarnya tentang produktivitas loh. Loh kamu udah di industri sana yang lebih mature, stressornya tadi lebih tinggi, tapi ya kalau kualitasnya cuma kayak gini ya gue ngopo. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Welcome back to Tripods. Sekarang di segmen bukan colek-calek. Bukan colek-calek. Bukan colek-calek. Jadi kita kembali lagi bersama produser pertamanya Tripods. Ya, Aditya Novan. Produser. Iya. Wah. Dia adalah pencetus nama Tripods. Karena waktu dulu dia kerjanya megangin tripod aja. Ya, ayo. Sikilmu bawa-bawain kok ini. Ngono. Orang ini? Ora. Iya. Oh iya. Kui kowe ngomong, Bro. Oh iya. Kowe wis dono? Wes. Ini lagi. Nah, kan ngono lho. Iki mah podcast wae angel banget ya mau persiapan. Apa temanya tadi? Temanya adalah Kowe saiki ngopo? gue saya. Saiki ngopo? Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu sekarang lagi ngapain? Nah, kalau ini tuh segmen kayak gini itu biasanya kita sebutnya adalah segmen obrolan gereja. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tolong dipotong dia aja ya. Tinggal dijawab dong. Apa? Kamu sekarang ngapain? Podcast. Nah, ya udah. Selesai. Lampung. Wis rampung ngono kuwi. Oke. Tadi idenya apa? Ini podcast tuh sebetulnya ini, Pak. Apa? Kecelakaan. Kecelakaannya adalah karena tamu yang mau diundang nggak datang. Saya menggantikannya ya. Jadi kamu menggantikannya, gitu kan? Maksudnya ini rasi dosik terus kowe tak nopan rene. Enggak, Nopan itu memang mau kesini. Memang kesini. Mau nganterin undangan. Dia mau nikah. Nah, makanya pertanyaannya selalu sama, yakin bro? Gitu loh. Mumpung belum. Iya. Gitu loh. Gimana Pak? Yang udah berkali Maksudnya Pertanyaan kalau sekarang tuh aku lagi intens membahas soal perbuatan tidak menyenangkan. Tolong dimasukkan aja, Pak. Enggak, waktu itu kan gini. Ini kan yang sebagai anak muda ini kan kalau misalnya ini kan kayak Novan ini kan umurnya sama kayak cucu bapak kan. Nah, bapak ada 80 sekarang udah ada Pak? 92. Nah, membahas masalah umur itu masuk dalam ranah perbuatan yang tidak menyenangkan. Sekarang semua dimasuki tidak menyenangkan ya. Iya. Parah banget. berarti ya wong dukcapil kan takon umur perbuatan tidak menyenangkan. Oh. Kui sensus DE ono dasarnya. Oh, Nah. Berarti kalau misalkan di grup nih ada orang mencoba ngelucu, nggak lucu itu perbuatan tidak menyenangkan. Iya, Iya. itu bisa dimasukin. Kan tidak lucu ya. Nggak menyenangkan banget dari gitu. Iya. Ini pasal karat yang harus diubah, Pak, sebenarnya. Oh gitu ya. Ganti Oh, jadi pasal bapak lawat. dukung paslon nomor berapa ya Pak? Belum ada yang prokernya buat mengubah pasal karet ini, Pak. Oh iya. Pak Tri sih gitu. Oh, bisa ya? Pak Tri bisa.
Itu kemarin udah bilang kayak gitu. Balik pembahasan dong. Jadi ceritanya ini Novan itu kan 2 tahun lalu itu dia di sini Ya. di Troya. Yes. Gitu. Cuman karena gaji dia kebesaran, Nggak kuat bayar bayar. kita. Dia mengundurkan diri milih Jakarta. Mengundurkan diri milih Jakarta. Terus kalau dulu tuh setahu tuh nama calonnya itu Caca. Sekarang kok tadi aku udah undangan ganti Lisa, ternyata udah ganti itu. Tuh, yang kemarin Caca Handika toh. Caca Federica, Pak. Oh, Pedrika. Malah senang. Lawan senang. Kan dia relate, Pak. Iya. Coba dong kasih petua dulu ke Novan. Gimana nih mau menghadapi Enggak, ini mumpung baru undangan ya. Catering baru DP, tempat baru ya udahlah dari bayar sebagian gitu ya. Enggak, tolong dipikir-pikir lagi gitu loh. Kenapa, Pak? Emang? Ngangel. Enggak lah, nikah itu hal baik. Oh, iya. Hal baik itu harus disegera. Betul. Jangan kayak temanmu itu ya, Pak ya. Ya, ngasih harapan sama anak orang, diajak jalan sana sini, dipegang-pegangin, Apanya tuh, Pak? tangan waktu nyebrang. Iya, waktu mau jatuh. Begitu tanya mau nikah kapan, nggak tahu, ya kan. Ya, Parah sih kalau orang kayak gitu sih, Pak. Inisial, Pak. Inisial. Inisial. inisialnya Yodan. Nama lengkapnya Pranata. Kalau nama tidak lengkap, YP. Ya. Baik. Ini kok jadi bahas nikah toh? Aku nggak bisa ngomongin nikah. Ya, Aku saja pernah gagal kok ngomongin nikah. Oh, Bapak yang bilang loh. Oh, iya, saya ngaku juga pernah gagal. Dan pernah gagal itu bukan sebuah hal masalah besar. Oh iya. Yang penting jangan diulangi lagi. Oh, yang penting jangan diulangi. Jangan diulang lagi itu jangan nikah Pertanyaannya lagi. besok nikah itu malam pertama atau malam melanjutin, Mas? Pertama, Pak. Oh, pertama ya. Yang sah. Yang sah. Betul, betul. Ya. Ya kan dulu sering makan ronde bareng, makan angkringan bareng. Malam juga. Malam juga. Malam juga. Sama Rondo malam. Rondo. Ronde, Pak. Kita nanan kok sing dibahas ki lho ben sing halayak ramainya juga dapat manfaat, jadi nggak jelas begini toh. Jadi cerita dong, Pan. Udah ngapain aja? Udah 2 tahun, gitu kan? Udah melanglang buana, udah ke ibu kota, ya kan? Itu opo. Oh, kamu udah dapat apa, Pan? Jadi sebenarnya 2 tahun yang lalu kenapa keluar dari Troya? Soalnya ada yang membisiki, Pak. Gak ada masa depannya gitu. 2 tahun lagi aku balik ke sini bener, Pak, ternyata. Dukun, Mas. Bener. Tolong pilih kata-kata yang lebih halus, Mas. Itu halus, Pak. Jangan terlalu vulgar. Iya, betul, Pak. Untung kamu mendengarkan bisikan itu, Pan. Mendengarkan feelingku, Pak. Gimana? Cerita yang bener lah. Gimana? Ya seru lah, Pak, di Jakarta dengan segala hiruk pikuknya. Tapi ya tetap harus balik ke Jogja sih biar tetap Dah waras. opo. Biar tetap waras. Menjaga Jadi orang suara. Jakarta tuh gila-gila. Iya sih kayak dia. Gila, bener. Parah. Ya, terus Gak asik ya. Ini perbuatan tidak menyenangkan loh. Tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan loh. Kalau yang namanya nge-podcast itu kan saut-sautan gitu loh. Tidak komunikatif. benar, Tidak Pak. komunikatif. Tadi kalau perbuatan tidak menyenangkan itu tidak perlu nunjuk orangnya dan lain-lain, itu ringan, Pak. Tapi kalau sudah nunjuk, itu perkaranya udah beda, Pak. Fitnah jatuhnya, Pak. Tapi gimana pendapat Anda, Pak? Emang setidak menyenangkan itu Jakarta? Iya, kerasa lah kalau Jakarta sih. Aku Berapa tahun Pak kamu di Jakarta Pak? 296. Lo katanya 2010 kamu di sini. Gimana sih kamu? Tunggu dulu, 2096, 2003 aku pindah ke Jogja sampai dengan 2003 aku pindah ke Jogja. 2009 atau 2010 itu aku balik lagi ke Jakarta. Sampai terakhir 2019. Oke, berarti akumulasinya 15-an tahun ya, sekitar 15-an tahun. Sekitar itulah, Pak. Berarti udah sekitar
Ya 20% dari Hidup hidupmu Anda ya. Ya, 20%-an hidup saya habis di Jakarta. Oh, iya. Walaupun selama di Jakarta kan pernah kerja sempat di Makassar, ditempatkan di Makassar, di Palembang, di mana. Oh. Gitu. Oke. Apa yang paling kerasa bedanya Pak di Jogja dan Jakarta nih? Jogja ajan. Nah, ini beda ya. Saat. Kalau di sini jam saat lagi segini ajan. udah ajan, nasar. Betul sih Pak. Kalau Jakarta belum. Azan udah kedengeran, Pak. Belum Pak, nanti 10 menit lagi Pak, betul. Saya jawab apa adanya loh, Iya, Pak. apa adanya. Tapi itu salah satu perbuatan tidak menyenangkan Pak. Astagfirullahaladzim. Azan Baru tidak 5 menyenangkan. menit yang lalu langsung diterapin. Belum lagi ada pasal pemberatnya dan segala macamnya. Gitu. Ya bukan, kemarin sini Pak. Jadi orang tuh emang kayak gitu ya. Semakin tua itu semakin ini ya, semakin kayak anak-anak gitu ya. Iya, kan balik lagi, Pak. Oh, balik lagi siklusnya emang kayak gitu ya. After 60 emang kayak gitu ya. Iya. Masih disusuin? Nah, susu. Dia Belum ya? Lah, kamu udah lama enggak ya? dia ini Kamu baru megang ya? megang dia ini tuh apa namanya, kalau anaknya itu 2 tahun udah disapih, dia nggak bisa disapih Sampai 70 tahun. sampai udah disapih dia. Kalau limi. Kalau ini keren. Coba kamu coba kan Subjeknya apa sih? Ya, jelas. Gimana? Apa perbedaan kamu di Jakarta dan di Jogja ini? Jakarta tuh kayak hidup untuk bekerja. Wah, ya. Bener, serius. Iya. Ya memang itu. Bener, Pak, serius. Dari umur banyak bergawe. Enggak. Maksud ngana gimana coba lebih diperdalam lagi? Jadi nggak ada alasan kita bernafas untuk tidak bekerja gitu di Jakarta. Cocok tuh. Serius. Kayak setiap detik. Mau percaya kita- coba? Orang kaya, ini minggu lu rambekan. Kalau nggak buat bekerja nggak buat di Jakarta. Berarti mending rambekan. Merahnya bergawe mending rambekan. Mending nggak di Jakarta. Kalau nggak kerja mending nggak di Jakarta. Kan banyak tempat hiburan. Iya, Mall. tapi- Kamu di Kemang kan itu. Benar. Tapi itu tuh alasannya adalah untuk Pergi ke Senopati juga bisa. mengalihkan diri dari pekerjaan gitu. Nah, jogo apa deh yang bergawe nih? Jogo kayak gini, Nah, Pak. Pak. Itu dia makanya. Jadi circle-nya gitu, Pak. Ya kan work life balance. Tapi sang ngono-ngono, wong kono luwih bebet mana aku. Bi, Benar, benar. bi. Padahal wis nyambut gawe. Hiburannya kan larang-larang. Kudune kan bu ya. Kuwi nek diitung, kalau duit butuh akan nek kalau iso. Kurs, Pak, kurs. Bisa. Kurs. Bisa China aja pokoknya. Tapi yang nggak dimiliki orang Jakarta adalah slow living-nya Jogja gitu. Jadi ada beberapa temanku yang orang Jogja juga kerja di Jakarta. Itu yang nggak mereka rasakan. Di Jogja tuh, di Jakarta tuh nggak bisa slow living kayak di Jogja. Slow living lebih ya. Slow living tuh dalam arti ya masih bisa nyantai, nge-vape, gini gitu terus. Orang kono ra iso apa? Nggak bisa. Mereka kerjanya sambil nge Pak. Nggak bisa sambil nongkrongan, ngobrol di Iya. gereja gitu nggak bisa. Tuh makran kono. Nah, iya. Makanya nggak ada alasan buat nggak kerja gitu di sana. Oh, Ya, sometimes kita butuh pulang sih. oh gitu. Makanya masih nyimpan baju Troya ini biar ingat rasanya slow living. Oh gitu. Berarti kamu bilang kalau ternyata slow living gitu. Parah. Saking slownya Nggak produktif. hilang Pak sekarang. Betul. Jadi apa kalau di tekanan kerjanya or environment dari kerjaannya apa yang bedain dari Jogja dan di Jakarta? Ya itu sih, waktu di sana tuh kayaknya kursnya lebih mahal gitu. dari Jogja. Terus lah, kamu tuh kerja di sana tuh di industri apa tuh? Industri sebenarnya masuknya apa ya? Kreatif ya? Manufaktur. Enggak juga. Garmen kan? Industri kreatif gitu. Industri kreatif. Apa yang dikreatifkan? Industrinya. Industrinya dikreatifkan. Ya di industri kan apa ya? Kreativitasnya. Oh. Kreativitas itu apa? Capek sih. Mbak, tapi aku nyetir 6 jam dewe ya. Sampai sini tuh begini loh. Obrolan orang di sini. Mending aku asal Bali gitu. Ya, Pak, kalau aku mau nanya gini, Pak. Lu kira-kira masih sanggup berapa lama lagi buat ke Jakarta? Itu kayaknya terakhir kita podcast juga pertanyaan Anda itu deh Pak. Dan Dia jamu nggak apa? lihat update lama kayak gitu. Itu nggak dijawab. Oh, Nggak jamu apa dijawab. maksudnya?
Masa nggak dijawab sih? Enggak terjawab. Nggak bisa jawab juga. Nek terjawab ora bakal takon nih. Ini kan konsepnya tadi deep talk, jadi apa jawabannya yang serius dong. Kalau waktu itu kan Sri Mulatan. Oh iya. Belum punya jawaban aku. Masih belum punya jawaban. Belum punya jawaban. Jadi apa yang kamu cari Apa yang aku cari di kehidupanku saat ini dengan kamu bekerja di Jakarta yang kamu bilang nafas saja harus kerja, gitu. Apa masih yang kamu cari exit nih. Gula ini trogen nggak kok piye? Kamu cari exit kayak investor startup aja kamu cari exit. Iya maksudnya aku tahu ini tuh circle yang mematikan gitu, tapi belum punya solusi buat exitnya gitu. Oh. Nah, apa udah exit? Ya biar nggak gini lagi gitu. Ya, gini tuh salah kok emang. Nggak ideal aja, bukan salah. Nah, pertanyaannya gini. Kamu kan tadi infonya kemarin karena ngasih undangan mau nikah. Iya. Oke. Rencananya mau nikah, istri juga kerja di sana. Di sini. Di sini. Buat apa keluar duit banyak-banyak kalau setelah nikah kamu tinggal? Baru nih ya? Kebetulan Baru ini kan ya? Iya. kebetulan kerjanya itu nggak harus di sana terus Pak, jadi masih bolak-balik gitu. Nggak bahaya tahan. Menurutmu itu oke kalau kamu dengan circle seperti itu kamu oke? Atau kayak aku seminggu kerja di Jakarta terus bisa WFH? Oke. Menurutmu oke? Itu hal yang harus dibayar sih. Jadi Ya dibayar oleh siapa? Apa aku emang dibayar bayar? sama kita sebagai pasangan baru. Oh. Nah itu udah diobrolin emang ya udah gitu. Oh iya. Kalau mau hidup ya emang harus kayak gitu. Butuh tuku gitu. Tapi Membayar. sebagai kamu manusia pribadi itu apa yang kamu dapat selain duit dengan kamu itu ada di Jakarta? Relasi sih. Ada sih kafe sini Ada. Co-working space. Co-working space Iya. ada. Di sana ada juga. Ada. Ijol ya. Ya, kalau networking relasi itu selama aku di Jakarta sih itu ya yang kebangun atas sama pola cara bekerja. Betul. Semua Mindset juga. kalau di Jogja itu mindsetnya gini, kalau masih bisa dikerjakan selama durasi 5 jam, kenapa nggak 5 jam? Kenapa harus dikerjakan 2 jam? Tapi Betul. kalau orang-orang di Jakarta itu jam kerja 9 jam atau 8 jam, gimana caranya aku bisa kerjain ini cuma 1 jam atau 2 jam? Tapi gini Pak, di Jogja ini serius ya. Di Jogja ini ada satu budaya yang sekarang jadi menasional. Apa tuh? Budaya sebat. Zaman dulu yang punya budaya sebat itu cuma Jogja doang. Yuk berangkat yuk, sebat dulu cuk. Itu Jogja doang dulu. Ora, ini kurang sebat, sak rokokan. Saudutan. Sak udutan. Sebat ki dadi kono. Nah sekarang itu jadi menasional Pak. Terus apa? Dari efek itu apa yang apa? Enggak ada omongan kosong bro. Emang enggak ada. Iki kok timbang ra ngomong. Oh, tiba nang ngomong. Bener kira bahan karo bahasa ngono lho. Tapi itu motong lo tadi. Enggak, itu kan tadi kamu anu toh koyo sekedar bisa dikatakan mengkomparasi kultur kerja di sana sama kultur kerja di sini. Nah, harusnya kan kalau mengkomparasi itu udah mencoba dua-duanya dan akhirnya bisa membandingkan secara objektif. Lah kowe lho masalahnya buat gawe ning kene kuwi kene ya. Apakah itu bisa menjadi standarisasi objektif gitu loh? Karena itu pengalaman kerja pertama aku ya Pak ya. Dan itu jadi kayak first impression yang enak aja gitu. Dan ya waktu itu jadi benchmark aja gitu kayak oh gini tau kerja di ya mungkin tak generalisir jadi di Jogja lah kerjanya kayak gitu. Mungkin ya tapi nggak tahu yang lainnya gimana kerjanya. Tapi mostly sama lah teman-teman yang kerja di Jogja juga. Kalau kamu kerjanya kemarin di ijo-ijo nggak kayak gitu? Lebih santai lagi. Wah enggak, lebih parah lagi daripada di Jakarta. Iya. Kamu nggak? Ini foldernya di Iya, kamu gini loh Pak. Kalau orang biasanya kan nyebutnya kalau karyawan, orang nyebut karyawan itu kan kayak kadang-kadang kan sekarang kan wah kayaknya kurang pas deh. Kita sebutnya tim gitu kan. Kalau dia enggak, Romusa. buruk. Potongan wis kok samurai lho. Samurai. Johnny Depp. Enggak, kalau aku sendiri kan yang sebenarnya gini,
model kerja Jakarta yang apa-apa kalau bisa cepat dikerjakan secara mandiri, kenapa harus bergantung sama orang lain, itu yang aku bawa kemari gitu. Makanya ketika blue screen engineer panas. Mesin tua Pak, sorry Pak. Belum dipanasi. Ya, terlepas ini tidak pantas itu belum tentu baik ditiru orang lain gitu ya. Jadi karena terbiasa dulu di Jakarta, akhirnya saya tahu kerjaan apapun gitu ya. Di sini saya bisa menerapkan saya sebagai operationnya, saya sebagai marketingnya, sebagai promotornya dan lain-lain, itu semua masih bisa dihandle dengan tim kecil gitu. Itu sebetulnya karena supaya efektif atau karena nggak ada dana untuk bayar orang aja, Pak? Sebenarnya ada atau tidak ada itu saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ngasih rezeki buat siapapun. Gitu. Nah, Pak, prinsip ini, kepercayaan ini yang nggak ada di Jakarta, Pak. Karena belum sampai ke titik itu. Makrifate kurang ngono, ora makrifat. Ora percaya Gusti, Pak. Maksudnya beda. Termasuk dulu gini, ada beberapa tahun-tahun yang dimana saya harus meninggalkan anak dan istri di Jogja misalnya gitu ya. Nah ternyata investasi saya tinggal di Jakarta itu terlalu mahal karena saya tidak menikmati masa anak-anak tumbuh. Nah, betul. Atau mungkin kalau pasangan baru yang harusnya lebih intens chemistry-nya untuk membangun rumah tangga, membangun rumah tangga, harus banyak obrolan lagi, banyak menyusun rencana action plan dalam rumah tangganya, itu terlewatkan karena jarak tadi. Nah, ya pada dasarnya kalau ditanya orang-orang yang kerja di Jakarta, yang dia memang pendatang ya, apalagi yang weekly pulang. Kalau makanya PCK. Kalau dulu aku nggak nyebutnya PCK, enggak. Apalah gitu. Pulang tempat kembali tadi PCK. Ya kurang lebih seperti itulah yang mereka pulang. Kalau pengen ada sebuah titik di mana akhirnya mereka bisa temukan kenyamanan cara cari duitnya di Jakarta, terus dipindah ke kota di mana tinggal anak dan istrinya, mungkin dia akan milih itu. Ya walaupun nggak bisa dijadikan acuan itu semuanya tidak baik, gitu ya, tapi tetap bahwa sebaik-baik rumah tangga itu utuh gitu loh matinya. Ngumpul bareng. Tapi kalau pilihannya dia bisa bersama istrinya tapi nggak cukup gitu. Uangnya, ekonominya cukup atau tidak ini relativitas ya. Nah ini udah. Itu tadi. Kenapa bilang duitnya banyakan yang di Jakarta dibanding ya? Nah, biaya stressingnya ya juga lebih kecil yang di Jogja. Betul. Dia healing cukup masuk kamar sama istrinya cukup. Kalau 76 saudara. 76. Kamu orang Jakarta ya? Betul. Bukan, kalau orang Jakarta kan pakainya iCourse. Itu orang Jakarta tuh. Iya. Kita kan 76 aja bayangin ya. Ya kalau Mas Adit mungkin kebetulan tempat kerjanya di situ juga mesnya dia. Kalau saya dulu terakhir apalagi ketika saya tinggal di Bogor, terus kerja di daerah Fatmawati gitu ya. Waduh. Itu udah kurang lebih investasi saya udah 1,5 jam dulu untuk di jalan. Hidup di jalan, Pak. Hidup di jalan. Pulang nanti belum lagi bos kita, bro tolonglah ini ada kerjaan dadaan dan lain-lain. Akhirnya jam 9 malam, jam 10 malam baru pulang. Pulang ke rumah anak udah tidur, nggak punya momen masa-masa di mana sebenarnya mereka bukan cuma sekedar butuh uang gitu. Jadi itu lebih berharga ya Pak? Lebih berharga. Sekarang mungkin baru terasanya. Makanya kadang-kadang saya untuk sama yang pasangan muda saya bilang, ya sebaiknya kalau masih bisa ditemukan rasa cukupnya untuk tinggal bersama keluarga. Kenapa harus berinvestasi terlalu panjang? Bergambling ya, dalam tanda kutip ya. Katanya orang kerja di Jakarta biar bisa nyekolahin layak anaknya. Ya kalau memang berhasil karena sekolahnya. Tetapi kalau dia tidak berhasil karena tidak diisi kasih sayang ayahnya gitu. Buat saya itu jadi gambling jatuhnya, bukan investasi jatuhnya gitu. Tapi aku masih apa jenenge? Masih nggak sepenuhnya setuju bahwa ya nggak perlu disetujui juga, Mas. Ini bukan sidang paripurna. Kan dia belum selesai Pak. Oh iya.
Oh, buskin lah. Ini umur-umur rawan buskin. Terus dia ngomong orang-orang kayak gini ngobrol kayak gini aja direkam gitu. Emang iya, nggak penting kok. Apa mau? Kamu nggak setuju? Oh, nggak setuju ya. Apa nggak setuju? Kalau apa namanya? Secara kultur budaya produktivitas lah tadi itu nilainya kan sebenarnya tentang produktivitas loh. Berarti kalau orang yang kerja di sana di Jakarta itu secara waktu itu mereka akan lebih produktif karena tekanannya lebih-lebih lah daripada di sini yang bisa dibilang itu slow living ya. Karena pada dasarnya prinsipnya wong nyambut gawe, wong golek rezeki, kalau menurutku ritmenya sama ya. Karena dulu ya pernah ada kerjaan dengan orang sana ya. Konteksnya tadi adalah produktivitas. Ya, matanya dibuka dulu ya. Kalau mikir, Blue screen ya dibukain. kalau mikir gitu. Ada yang kelihatan malah sana. Ya, kembali lagi konteksnya adalah produktivitas. Produktivitas itu kan harusnya menghasilkan sebuah output yang berkualitas dong. Betul. Kalau outputnya kualitas, so dia akan bisa produktif kan gitu konteksnya. Iya. Nah, salah satu elemennya untuk produktif adalah menghargai waktu tadi. Waktu, betul. Dia nggak slow living lah. Benar orang sana nggak slow living. Yang saya tapi secara output kerjaan kualitasnya kok gini banget sih gitu. Jadi ya nggak mendiskreditkan bahwa mereka secara intelektual atau menghasilkan kualitas pekerjaan itu nggak bagus ya. Aku nggak mengeneralisir kalau mereka itu nggak bagus, cuman loh kamu udah di industri sana yang lebih mature, stressornya tadi lebih tinggi, tapi ya, kalau kualitasnya cuma kayak gini ya gue ngopong. Oke, ini konteksnya kreativitas, bukan? Ya enggak mau ngeblok di kreativitas doang sih. Kalau kamu ngomongin kreativitas kan berarti dia meng-create something ya. Nah hasil create somethingnya itu kalau secara standarisasi kualitas masuk main ngomongin gitu. Oke, berarti setelah standarisasi ya outputnya tadi. Iya kualitas pekerjaan lah. Gitu. Karena gini, orang sana tuh yang penting dan sih Pak, yang penting itu selesai gitu dalam jangka waktu yang ditentukan. Masalah quality gimana itu nanti kita obrolin terakhir, ada fase mungkin revisi atau input lagi gitu. Jadi yang penting dalam time frame kerjanya dia gitu, misalnya sehari 8 jam gitu. Ya dia selesai gitu ngerjain itu. Masalah outputnya gimana, yang penting ya task hari ini selesai gitu. Iya, padahal sama-sama dikerjakan 8 jam sama orang sini, sama-sama selesai, sama-sama 8 jam. Tapi secara kualitas lebih baik orang sini gitu. Kenapa kok bisa gitu? Tekanan tadi. Karena nggak cuma 1-2 lah ya, ada beberapa gitu. Kalau cuma 1 mungkin oknum ya, bisa disebut oknum ya. Kalau lebih dari 2 kan bisa kita bilang itu ada pola gitu loh. Iya distraksi sih. Jadi kayak, nah kemarin kayak gini, kayak itu kan lingkungan juga membentuk ya. Kalau kita ngomongin kita bekerja menggunakan otak ya, bekerja yang benar-benar ya semua kerja menggunakan otak. Tapi Tukang. Pak, itu kan itu juga pakai otak. Coba otaknya kamu cabut Pak. Buaya. Jadi buaya Pak. Itu nggak usah ada teman buaya. Iya. Ini tidak mendiskreditkan ini ya teman-teman. Maksudnya begini, artinya distraksi itu kan pasti berpengaruh, lingkungan pasti berpengaruh. Kalau kita ngomongin kita menguras otak kita. Kalau kayak kemarin aku dengar omongannya siapa ya? Siapa sih? Alfie Rev ya. Itu dia bahkan untuk membuat sesuatu dia sampai Blogger itu tadi. Bukan Vlogger itu dong. Mau nih. musik direktor. kampungan banget. Animasi. Nah, ya terkenal emang gak video gue toh. Iya, mundur fully. Toh, lulus bisa gue toh. Iya. Base on-nya bukan video, Pak. Musik. Iya. Kok musik toh gue ternyata. Nah itu dia sampai ke Bali, timnya semua dibawa ke Bali untuk bikin sesuatu gitu. Untuk bisa bikin sesuatu. Maksud gua adalah Menciptakan lingkungan itu. menciptakan lingkungan itu. Kalau sedangkan kalau di Jakarta ini kan banyak orang, kita nggak bisa memungkiri deh, Jakarta itu kan perputaran ekonomi itu di sana pusat Pusat hari ini masih di sana. Masih di sana gitu. Nah, maka banyak orang yang masuk ke pusaran itu. Dengan banyak masuk ke pusaran itu, maka banyak pesaing yang ada di situ. Dengan banyaknya pesaing kita tetap jadi kayak berlomba-lomba terus.
Nah, itulah yang membuat distraksi. Sometimes kita butuh untuk Tapi keluar ada dari distraksi yang pusaran itu. bagus. Adanya kompetisi merangsang mereka untuk lebih kreatif. Akhirnya bisa gimana caranya dia yang lebih bagus dan Sekarang berhasilnya. begini Pak, kalau kamu mau bikin sebuah karya misalkan begitu, mau bikin sebuah karya, kamu gimana caranya kamu kalau misalkan mau bikin karya yang bagus tapi dikejar-kejar anjing Pak? Analoginya kayak gitu. Kamu dikejar-kejar waktunya. Aku nggak suka sama istilah karya karena kalau karya itu nanti terasosiasikan sama orang yang dengar itu terlalu bukan kreativitas ya, terlalu ke unsur seni. Iya enggak, karya maksudku adalah semua hal yang kita kerjakan, kita telurkan dari hasil pemikiran kita. Tapi ini Pak, diamond aja tuh terjadi karena tempaan nih. Oh itu beda konteks Pak, beda konteks. Maksudku di sini adalah saat mereka Kosong. Nah, kamu sedot terus sih soalnya. Dia belajar nyedot Pak, mau nikah. 1, 2, 3 blue screen. dibalik kali. Lupa blue screen, lupa. Tadi aku mau ngomong Mengalihkan dari masalah. Berlian. Nah, berlian ini kan beda konteks Pak. Artinya gini, kalau kita ngomongin nggak harus di head to head kan. Kalau misalkan kamu selalu ada di daerah terus, misalkan gitu, kita nggak masuk ke tempat yang lebih tinggi, kita nggak masuk di sebuah pusaran yang lebih besar, itu kita nggak jadi apa-apa juga. Kita kayak kata dalam tempurung, gitu loh. Cuman saat kamu tuh sudah mencapai ke satu kompetensi yang harus kamu capai di situ, kamu sudah terbentuk. Nah, kamu mau menelurkan sebuah karya dari situ, kamu butuh ketenangan juga sometimes. Iya. Gitu loh. Jadi konteksnya sebetulnya bukan masalah Pada saat itu kamu ada di titik mana ya berarti iya, ya, pada harusnya. saat itu kamu ada di titik mana. Kalau kamu tuh, kita juga harus belajar dari orang-orang yang ada di kota-kota besar dong, kayak di Jakarta, kayak di Bandung mungkin, kayak di Surabaya, gitu kan. Kasih ketua mangan begitu ya orang tua nggak perlu ketua. Iya gitu emang Mau denger gitu. udah masuk. Basi. Aku udah pernah basi. Retorika. Retorika nggak relevan. Serang-serang Kita tuh Anda itu menilai perbandingan lah belum jalanin. Lalu udah jalanin kok. Berapa lama? Ya sebulan. Gak kuat. Bukan gak kuat. Artinya gini, aku emang secara apa namanya, kenyataannya memang tinggal itu selalu di Jogja. Ya. Cuman aku sering kerja sama orang luar, aku sering nomaden sebenarnya. Ya. Nah, Nah, kemana-mana gitu. gini, memang untuk orang-orang yang dalam tanda kutip jiwa apa ya? Pekerja seni. Hah? Pekerja seni. petualang. Oh, bukan jiwa petualang sih. Eksplorasi. Apa? Ya apalah itu. Ya. Apa? Kita Secara ini sih sebenarnya Jakarta itu memang menawarkan peluang yang lebih banyak. Kedua, menawarkan harga yang lebih tinggi. Pekerjaan yang sama dilakukan di Jogja dikerjakan di Jakarta kalau dia kerja di Jakarta, value-nya lebih besar. Itu yang mungkin orang besar orang kejar ya. Nah, ketika kita udah berhasil menemukan networkingnya, udah berhasil menemukan pola kerjanya, kita mau kerja di mana aja dengan rate yang sama di Jakarta bisa. Gitu. Itu tadi kalau perbandingannya siapa Api dia udah orang udah tahu nilai dia tuh segini kalau sekali buat project. Dia mau pindah sampai ke Bali atau mau pindah sampai Papua ya nilai dia segitu gitu. Nah, bisa jadi kebanyakan yang ke Jakarta itu adalah dalam rangka menemukan nilai dia, value-nya dia. Nah, nanti pada sebuah titik dia yakin bahwa nanti kalau aku udah bisa ini dapat ilmunya di Jakarta, aku mau tetap di Jogja dengan honor Jakarta, itu bisa dilakukan. Kamu apa? Iya Pak, itu exit yang tak masuk tadi. Sama lah ketika saya misalnya memutuskan ya udah deh biasa kayak gini mengerjakan hal tertentu digaji let's say 10 sampai 15 juta gitu ya. Cuman buat proposal untuk proyek event dan lain-lain gitu misalnya. Tapi ketika kita menemukan udah punya nih relasi dan segala macam, kita kerja di Yogyakarta ngerjain beberapa website cukup sih sebenarnya. Dan itu kalau di Jakarta kita kerjanya capek sekian panjang waktunya, sementara kita kerjakan di Jogja dengan santai dan tenang, timeline-nya terpenuhi, kita dapat honornya honor Jakarta.
gitu. Iya berarti kan poinnya adalah harus dikombinasikan kan, makanya kayak kita juga butuh sudut pandang lebih banyak, kita butuh experience. Sebenarnya kalau saya buat kayak saya ya, kalau memandang karena saya kelamaan balik dari Jakartanya untuk balik ke daerah dengan biaya operasional di daerah yang jauh lebih murah atau harga waktu yang di situ tuh lebih tinggi. Dimana kalau di Jakarta kita meeting ke klien aja ya, yang kita nggak bicara online, meeting offline ya gitu ya. Perjalanan ke tempat klien aja udah habis 1,5 jam. Nanti biasanya dari teman-teman kantor ngajakin hangout dulu, ngopi-ngopi sebentar, baru pulang lagi. Udah meetingnya cuma 1 jam, perjalanannya udah 4 jam. Sehingga meeting hari itu cuma itu. Sebenarnya di Jogja saya bisa meeting dengan 4 sampai dengan ketemu orang ini bisa berapa kali saya di Jogja, gitu ya. Itu orang belakangmu. Jadi ya kadang-kadang hari itu. Nah, kalau saya sih untuk rekan saya yang ada di seberang sana, gitu ya. Tentuin target lebih cepat aja sih gitu, jangan kelamaan. Berapa Pak time frame idealnya menurut Bapak? Sebisa mungkin 5 tahun sampai dengan 10 tahun itu sudah sangat ideal. Karena 10 tahun bayangin anak Anda sudah usia berapa kalau begitu habis nikah langsung malamnya dibuat ya. Kali pun kalau jadi, ya kan, katanya udah jago tapi belum tentu jadi kan. Gitu. Itu bedanya jago sama expert. Benar. Terbukti. Oh ada yang bisa bikin anak laki, baru bisa laki kan, belum bisa perempuan. Saya sudah dua-duanya, gitu. Masalahnya aku mau bikin nggak ada nggak ada pabriknya. Itu masalah Anda, bukan masalah orang lain. Kan sudah disuruh. Ya udah disuruh, udah gitu. Alasan ini, alasan itu, gitu ya. Gitu. Nah, selambat-lambatnya 10 tahun menurutku ya. Tinggal kita terlena apa enggak sih selama di Jakarta, karena apapun di Jakarta ada gitu. Berarti sebenarnya matrikulasinya bukan TFM kayak gitu. Intinya kan kembali lagi ke karakter building, personal brandnya dia mau dibikin kayak gimana. Yang dicari tadi. Dia punya value apa, harusnya kan dicari matrikulasinya itu dong. Nah kebanyakan yang ada di sana nggak punya target hidup tuh. Looping no akhirnya. Yang tadinya selalu kalau ditanya kerja itu untuk hidup apa untuk kerja. Sebenarnya kan kalau yang sebaik-baiknya itu adalah kerja itu adalah bagian tugas dari hidup. Benar. Nah kalau sudah menemukan cara mengerjakan tugas yang baik, datanglah ke habitat yang membuat kita jauh lebih produktif.